Setelah beberapa kali Gus Samsudin melawan Suryo Menggolo, kini Gus Samsudin datang kembali agar Suryo Menggolo bertaubat. Tadi sempat saya disendang ya, sholat maghrib. Di situ itu ada ular itu sebesar pohon kelapa. Ya, ada berjam-jam kita. Mau ke mandat? Ya mereka nerima tantanganmu ki lho aku rene iki. Jadi awakmu nyaman nek gelut ning tengah alas, ya makanya aku rene. Ning daerah kene iki pasukanmu, jin-jinmu akeh. Makanya kowe nantang aku ning alas model ngene iki. Tuwah iso monting awakmu iso montang-monting iki. Cah. Kadek anu, lemai goyang-goyang, Cah. Allah. Lemai goyang-goyang. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di Alas Purwa ini benar-benar jangan macam-macam ya di tempat ini, karena banyak sekali dari golongan jawara ya, dari para jawara, kesatria, dan bahkan ada dari raja-raja Nusantara yang muksa yang berada di tempat ini. Jadi harus benar-benar berhati-hati, jangan hanya mengandalkan logika saja, sebab di sini banyak hal-hal yang tidak bisa dilogika. Kayak tadi saya itu seperti melihat T-Rex ya, nggak tahu benar atau nyata ya. Terus yang kedua tadi setelah maghrib, setelah tadi sempat saya disendang ya, sholat maghrib. Di situ itu ada ular itu sebesar pohon kelapa. Sampai saya cari kepalanya itu belum ketemu ya, karena begitu panjangnya. Jadi hati-hatilah, hati-hati. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada ya, yang mau sorban hitam saya ini, silahkan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya ya, dan semoga memberikan perlindungan untuk tempat tinggalnya ya, dengan sarana dan doa dan asma yang saya berikan ke media ini, terutama dengan menggunakan asma makhrobi ya, yaitu Hijib Jafar Shodiq dan juga Asma Pardanas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi yang mau sorban saya ya, silahkan pesan aja di admin, enggak apa-apa. Insya Allah yang sudah dekat saya tahulah ya, nanti baunya bau saya. Oh tenan,
bau nggak pernah mandi. Banyak sekali dari masyarakat yang mengatakan bahwa konten saya settingan dan hanya sekedar konten saja. Oleh sebab itu saya membuat sebuah tantangan dengan tujuan untuk ya sebagai edukasi ya, bahwa ketika ada yang mengatakan settingan, tinggal cari saja dukun santet atau kasih tahu. Kalau di tempat panjenengan ada dukun santet, kasih tahu kalau Gus Samsudin membuat sayembara itu, nanti dapat uang 1 miliar dari saya. Bisa diantarkan ke pondok ya, atau minta ketemuan sama saya silahkan, atau ketemuan di Alas Purwa ini juga nggak apa-apa ya. Jadi untuk panjenengan semuanya ya, yang mengatakan settingan, drama, hanya sekedar konten saja, tinggal dibuktikan, nggak usah banyak bicara. Karena bicara tanpa bukti itu nanti hanya sekedar menjadi asumsi, seperti itu. Jelas mohon doanya, karena ini adalah amal ma'ruf nahi mungkar saya. Saya melakukan ini karena memang dunia saya di dunia ini. Saya melihat, bahkan saya dulu melihat orang tua saya sendiri ya, terus juga ada pasien-pasien saya, saudara-saudara saya yang entah paku, ada yang meninggal sampai 7 turunan. Itu membuat saya geram, sehingga saya membuat sayembara ini. Mungkin bagi mereka yang tidak pernah melihat atau merasakan apa yang dirasakan saudaranya, ini dianggap sebuah kesombongan. Tapi bagi mereka yang mengetahui, merasakan, bahkan ada keluarganya terkena santet, ini adalah sebuah perjuangan, bahkan bisa dikatakan sebuah pengorbanan. Bagaimana tidak, risiko yang saya dapatkan tidak sedikit, tapi sangat banyak. Belum lagi cacian dan juga hinaan, karena bahkan banyak orang yang tidak mendukung, bukan hanya tidak mendukung, tapi bahkan menghina. Padahal resikonya sangat luar biasa, yang kita berbenturan dengan sesuatu hal yang tidak bisa dilogika, tapi itu nyata. Kenapa nyata? Karena di dalam Al-Quran sudah ada gitu loh. Bahkan ketika kita memahami tentang asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas itu pun diturunkan ya, surat Falak, An-Nas itu diturunkan karena baginda Rasulullah itu terkena sihir. Nah, seperti itu. Lalu kenapa saya menantang sihir? Apakah saya menganggap lebih mulia dari baginda Rasulullah? Tidak. Tidak. Jadi ini juga perlu untuk dijelaskan, karena banyak orang yang beranggapan, loh itu baginda Rasulullah saja terkena sihir, kok kamu Samsudin kok berani-beraninya nantang sihir? Beda. Baginda Rasulullah itu terkena sihir bukan berarti kalau baginda Rasulullah itu lemah atau baginda Rasulullah itu kalah, bukan. Karena itu biidnillah, karena itu memang takdirnya Allah memberitahu bahwa sihir itu benar-benar ada, sehingga dengan sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan baginda Rasulullah itu, supaya kita itu bisa belajar dan berhati-hati, sehingga ada doanya. Nah, jadi memang kadang-kadang ini salah paham. Ketika kayak contoh, saya pernah mengatakan bahwa baginda Rasulullah itu juga pernah lupa kayak gitu. Itu banyak yang salah paham. Padahal saya sudah menyampaikan bahwa baginda Rasulullah itu maksum. Baginda Rasulullah itu tidak punya dosa. Lupa di dalam rakaat sholat, lupa ketika ada tamu dan lain sebagainya, ya itu semuanya manusiawi. Tapi itu tidak menjadi sebuah dosa. Itu bahkan menjadi sebuah pahala, karena dari kesalahan itu kita umatnya bisa belajar. Kayak contoh ketika baginda Rasulullah terkena sihir ya, dari situ akhirnya muncullah doa-doa, salah satunya surat Falak dan An-Nas. Nah, ini perlu dijelaskan karena orang-orang banyak yang sumbu pendek ya, gampang marah, suka mencaci, dan penuh dengan kebencian. Tapi intinya orang yang melakukan kesalahan di dalam kebaikan itu lebih baik kalau menurut saya daripada orang yang nggak pernah berbuat baik. Lebih baik kita salah di dalam sholat atau di dalam membaca ayat suci Al-Quran daripada orang yang nggak pernah sholat atau nggak pernah membaca ayat suci Al-Quran. Kalau orang mencaci itu, wah, sebaik apapun kita, namanya orang nggak suka pasti ada kok. Orang kalau hanya sekedar menghina
ya mencari sebuah kesalahan itu memang gampang. Kayak orang nonton sepak bola itu loh guys, ya kan. Orang nonton sepak bola itu gampang menyalahkan, wah kamu kurang cepet, kamu bodoh, kamu nggak lincah dan lain sebagainya. Coba suruh turun ke lapangan, rebutan bola gitu. Sebagai supporter ya kamu bodoh, ya kamu nggak bisa, kamu nipu dan lain sebagainya. Supporter, kita sebagai pemainnya peran utama ya kan, peran utama guys. Jadi sebagai pemainnya itu kalau ada orang yang teriak-teriak itu nggak usah didengerin, fokus saja. Gitu. Saya sering ngomong ke Pak RT, ke Mas Dani, ke orang-orang yang mau terjun di dunia spiritual harus fokus di situ. Coba kalau kamu lagi main sepak bola, ya ada supporter teriak-teriak, hei kamu goblok, kamu nipu, terus kamu berhenti main sepak bolanya, kamu berdiri sambil jawab, enggak kok saya nggak nipu kok gitu. Saya nggak nipu, terus apa nggak bolamu diambil orang ke golan? Itu logika itu harus dipakai. Gitu. Jadi hati itu harus tetap dijaga, jangan sampai baperan itu. Kadang Mas Dani ini masih baperan loh, saya heran loh. Kadang kalau ada orang ngasih tahu itu mesti cari muka. Ini kan baperan seperti itu. Jangan baperan, santai aja. Setiap komentator, setiap orang mencaci, membuli, menghina, menasihati itu udah anggap aja sebagai kalau punya tanaman itu sebagai penyubur aja gitu. Nah, kadang-kadang orang nggak paham tentang hal ini sehingga hidupnya itu kacau gitu loh. Jadi ini penting untuk dijelaskan sedikit saja. Ini kita tetap di hutan ya. Kita tetap jalan dan kita terus berjuang sebab kita adalah pejuang bukan pecundang. Kita laki-laki tidak boleh baperan. Tenan. Nah, ini sudah jalan segini jauhnya. Oh ya guys, sekalian saya terangkan ya, karena saya lagi di hutan ya. Ada berita-berita apa itu nanti juga biar dijelaskan sama Mas Dani ya. Di channelnya Mas Dani itu kan istrinya juga admin saya, anak saya. Jadi nanti biar diterangkan juga tentang media-medianya, karena di bulan kelahiran baginda Rasulullah ini semua media-media saya seperti keris dari Mbah Tomo dan lain sebagainya, dan media-media saya dapatkan di pegunungan, di hutan, di makam, di sungai, di air terjun itu semuanya saya maharkan. Di bulan ini mau saya bersihkan dulu biar dapat yang baru-baru lagi. Jadi semakin banyak yang kita keluarkan itu semakin akan banyak yang datang kayak gitu. Apalagi kalau itu bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Besok Mas Dani tak suruh ngeliput media-media saya yang bejibun ya, hampir ada 500 media-media itu, ada berbagai macam lah. Dari mulai 5 tahun yang lalu saya terjun di dunia spiritual ini, kadang-kadang wiritan di gua itu ada yang datang, kadang di rumah, kadang di hutan itu ada yang kita dapatkan. Itu mau saya maharkan semuanya. Nanti bisa sama lihat juga di channelnya mungkin Mas Dani atau Pak Rete, atau mungkin yang lebih sering nanti Mas Dani, karena Mas Dani istrinya kan admin pondok itu loh. Itu lagi hamil istrinya itu ya. Lihat juga di channelnya Mas Dani nanti. Oke guys. Soalnya saya lagi di hutan, jadi saya tidak bisa fokus di pondok. Paling di pondok sebentar, berangkat lagi ke hutan. Padahal perjalanan ini jauh loh, ya, ada berjam-jam kita. Yang penting pokoknya tenan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Mana dukunya ya? Pokoknya mandek. Tambah alas uang. Ning alas uang. Kowe tadi, Rene. Tantute we. Ya dah. Piye? Kalimu memang tak akoni wis kendel tenan, wis mlebu nang alas purwa kene, Din. Aku kedel. Kendel ke awakmu sana. Ya mergo nrimo tantanganmu ki lho aku rene iki. Jadi awakmu nyaman nek gelut ning tengah alas, ya makane aku rene. Bener, Din. Mengalimu memang kendel tenan mlebu nang alas purwa kene iki. Piye? Pasukan kokeh nglumpuk nang kene kabeh, jim-jim nglumpuk kabeh nang kene.
Oh, jadi lek neng daerah kene iki pasukanmu, jin-jinmu akeh. Makanya kowe nantang aku neng alas model ngene iki. Ya jelas. Oh. Iya iya, aku lek awakmu linggo ngene aku gak penak awakmu wong tuwek masa Ora apa-apa. Ora apa-apa. ngadeg ngono lho. Masa wong dukune tak getaki, guys. Lah piye masa dukune wong tuwek linggo ya masalah dek dukun santet lah, masalah kelakuan lek wonge tuwek pangah dihormati ya ta. Ngono lho. Lho, Den. Apa? Iki kendi. Kendi, Kendi iki. kendi ki. Kendi iki tuwah iso monting awakmu iso montang-monting iki tak mantrane tak telokne jim alas Purwo kene. Kuwi dadi kendi kuwi pusakamu kuwi. Pusakaku saiki iki Den, kendi iki. Terus saiki ceritane awakmu ki arep nantang aku nggawe kendi kuwi. Iya, Tak kira lek mbengku ngombe le mau. ora iki. Tak kira awakmu nggawane aku ngombe, terus aku mbok kon ngombe ngono mau. Ora, Den. Ora. Oh, Wis siap nang kono kowe. aku kon siap-siap. Berarti kowe arep nyantet aku nganggo kendi kuwi. Penting aja mbok untal ning ndasku lho ya. Ora. Oh. Piye? Aku mau nyapa iki? Wah, nyantet, guys. Waduh. Jim penguasa alas Purwo. Heeh. Bantulah aku. Bantulah aku. Nyapa iki? Aku bantu. Penguasa alas Purwo. Bantulah aku Ki Suryo Manggolo. Suryo Manggolo. Panganane telo demenane rondo anak limo. Masyaallah. Allah berlah. Cah. Kadek anu, lemai goyang-goyang, Cah. Allah Akbar. Lemai goyang-goyang. Nek lindu. Lindu, Cah, lindu. Masyaallah, Allah berlah kalau wala kuat. Lindu. 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 La haula wala quwata. Enak lindu loh, Cah. Lindu, Cah. Lindu loh. Goyang-goyang. Loh. Lemai goyang-goyang loh. Loh, lemai goyang-goyang. Loh. Cah. Lemai goyang-goyang. Astagfirullah. Lu Astagfirullah. Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Goyang-goyang. Goyang-goyang loh. Loh. Adek kayak dijiane aja, Ini lemai goyang ah. Astagfirullahaladzim. Innallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik apa benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Allah Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batahtum jabarin. La haula wala quwata illa Allahu Akbar. Aku lah kendi. Kok malah rono kuwi iki? Kok malih rene iki. Suryo Manggolo goyang-goyang. Suryo Manggolo goyang-goyang. Kendine goyang-goyang. Suryo Manggolo goyang-goyang. Suryo Manggolo goyang-goyang. Loh, kowe kok goyang-goyang Ki Suryo, Ki Suryo kowe kok goyang-goyang. Ki Suryo.
Kowe ning ngendi kok goyang-goyang? He. Oh he he. Oh he, Ki Surya Menggala goyang-goyang. Iyalah. Endi iki ini sini demit iki ta? Oh, enek tanah kuburane iki. Pinter carane. Jikmu suk kumane wong. Ya iki Surya Menggala kok ya ndek pusaka aneh-aneh ngene iki ta. Endi goyang-goyang. Masya Allah. Surya Menggala duwe kendi iso goyang-goyang. Iki nek tanggo koleksi iki. Baru kali ini saya melawan dukun santet punya pusaka kendi. Kendinya bisa goyang-goyang. Beh tenan iki mau pas dihubung ning ini sirahe kaya goyang-goyang. Mujane bumi ini gak goyang toh? Kenapa iso goyang-goyang toh? Beh seru-seru. Seru cah. Surya Menggala ilmune macem-macem, Mbak No. Jan tenan. Ilmune Surya Menggala ki rena-rena. Macem-macem. Macem-macem ilmune Surya Menggala. Warna-warna. Jadi wong kuwi tok ilmu model ngene iki kon ndi to? Kok ya duwe ilmu macem-macem ngono maksudku. Dek iki untuk ilmu model-model ngene iki kok ngendi-ngendi ngene lho. Mending digawa ning sendang ae. Ya. Iki di aman-aman dilarung nih. Api ram. Miring ngadai banyu ae ya. Wae aura hitam. Oh ya, untuk semua saudaraku yang mau pesen sorban hitamnya, monggo dipersilahkan ya. Minimal ya selama 7 hari inilah ya. Habis 7 hari ini enggak ya, mumpung masih selama 7 hari inilah masih tak promokan. Oh tenan ya. Monggo yang mau saya persilahkan. Yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah ya. Goyang-goyang cah. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Kendinya Ki Surya Menggala iso goyang-goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bawa